Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita dapat melanjutkan belajar membaca kitab Khulasah Nurul Yaqin, kisah ringkasan kisah sirah nabawiyah karangan Syekh Umar Abdul Jabbar. Alhamdulillah kita sudah sampai pada kisah yang ke-42, yaitu hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana Allah ta'ala bi'ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Nah, tawajjah Rasul ila Abi Bakar. Nabi pergi menuju Abi Bakar. Wa a'lama bi amrillahi lahu. Allah memberitahu perkaranya itu kepadanya Nabi. Fasa'alahu Abu Bakar as-sahbah. Jadi Nabi meminta Abu Bakar untuk ditemani. Faqala, maka Abu Bakar berkata, na'am, iya. Thumma hayya'a rahilataini li safarihima. Kemudian mempersiapkan keduanya itu dua tunggangannya untuk jadi kendaraannya lah gitu. Wa'tiyahuma lidalilin mahirin, dan keduanya Nabi dan Rasul itu memberikan kepada tiap-tiap tunggangannya itu ada petunjuk jalannya masing-masing yang ahli lah gitu. Wa amarahu, dan Nabi memerintahkannya an yaji'a bihima ba'da salasi layalin, dan untuk datang dengannya itu setelah 3 malam, ila ghari sur, itu untuk datang pada malam ketiga di gua Sur. Jadi mungkin ini ada yang membantu Nabi berarti ini ya. Kalau nggak salah di film itu tidak ada yang membantunya. Jadi beliau itu mutar, bukan ke arah utara langsung, tetapi ke arah selatan dulu, di dekat pantai itu kalau nggak salah. Ada, tetapi bukan dekat sekali mungkin, tetapi ke sana lah gitu. Nah, kita baca saja ya. Wa amma fa fil lailati allati azama fiha 'ala al-khuruj. Maka pada malam yang niatnya mau keluar itu, Nabi mau niat keluar itu min baitihi, dari rumahnya, iltaffa syubbanu Quraisyin, berkumpullah pemuda-pemuda Quraisy, haula darihi, di sekitar rumahnya beliau, wa Rasulullahi bidakhirihi, dan Nabi itu masih berada di dalam rumahnya. Falamma ja'a, maka manakala datang waktul khuruj, waktu untuk keluar, amara Rasulu ibn ammihi Aliyan, Nabi memerintahkan misalnya anak pamannya yaitu Ali bin Naumi untuk tidur ala firashihi, di atas pembaringannya. Kenapa? Li alla yashukka ahadan, agar tidak ragu seseorang itu fi wujudihi, di dalam keberadaannya Nabi di dalam rumah. Bi baitihi, di dalam rumahnya. Wa amarahu, dan Nabi memerintahkannya an yarudda amanatin nasi ila ahliha, untuk mengembalikan amanah-amanah manusia kepada pemilik-pemiliknya. Mungkin maksudnya ini, ketika Nabi mau berhijrah ini, kan ada sudah sahabat-sahabat yang sudah berhijrah dahulu. Nah, mereka itu menitipkan sebagian harta-harta mereka kepada Nabi, untuk nanti jika Nabi berangkat hijrah untuk dibawa. Ataupun bisa juga bahwa ketika Nabi menjadi Nabi lah gitu kan, ada titipan-titipan orang, walaupun ada orang yang tidak suka kepada Nabi, tetapi orang yang tidak suka kepada Nabi itu tetap percaya kepada Nabi dan menitipkan harta-hartanya. Nah, itu saking dipercayanya Nabi.
Tetapi karena Nabi mau berhijrah, jadi Nabi kembalikan titipan-titipan itu. Bisa saja seperti itu ini. Summa kharaja ala a'daihi, kemudian Nabi keluar menuju musuh-musuhnya, yaitu para pemuda itu. Fa'alqallahu an-nawma 'alaihim, maka Allah menjadikan orang-orang pemuda itu tidur. Falam yarahu ahadun, maka Nabi tak seorang pun melihat Nabi keluar dari rumahnya. Summa taqabala ma'a Abi Bakar, kemudian Nabi menuju Abu Bakar, wasara, dan berjalan hatta wasala, hingga sampai keduanya Gora Sur, yaitu Gua Sur. Wahtaba'a fihi, dan mereka berdua bersembunyi di sana. Ila aina tawajjah Rasul, kemana Nabi pergi? Ba'da an amara bil hijrah, setelah diperintahkan untuk berhijrah. Ma fa'ala ba'da dzalik, apa yang mereka berdua lakukan setelah itu? Bimadza amara dalil. Nah, bi lailatin iltafat syabban quraisy hawla darihi, pada malam apa pemuda-pemuda itu berkumpul di depan rumahnya Nabi. Ittafaqar Rasul, mereka Nabi sepakat ma Abi Bakrin, bersama Abu Bakar, alal hijrah, untuk berhijrah. Wajahazar hilataini, dan mempersiapkan dua tunggangannya. Wa kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam min baitihi wa lam yarauhu hatta wasalahu wa sahibuhu ila ghari surin wa ihtaba'a fihi. Nabi keluar bersama Abu Bakar dan tidak ada yang melihatnya. Nah, dan sampailah mereka berdua ke Gua Hira. Talaba Quraisy Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencari orang-orang Quraisy akan Nabi. Nah, jadi lamma sahat Quraisyun tilkal lailah, manakala sadarlah orang-orang Quraisy pada malam hari itu. Walam tajid fi baitir Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang Quraisy tidak mendapati di dalam rumah itu, tidak mendapati Rasul di rumahnya Rasul, illa ibnu ammihi, kecuali anak pamannya, itu Aliyan. Nah, ketika melihat ini, ishtaddahanaqhum, sangat marahlah mereka. Fa'arsalu syabbanahum bisayfi wal 'asi. Jadi mereka mengutus para pemuda untuk mencari Nabi dengan membawa pedang-pedang dan tombak-tombak. Tabhasu 'ani Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli jihatin, pada semua tempat. Waqad ja'alu liman ta'tihim bih, mereka mengadakan sayembara bagi orang yang dapat mendatangkan Nabi. Aw yadulluhum alaihi, atau menunjukkan di mana posisi Nabi. Mi'atanaqatin jaizatan, yaitu akan diberikan 100 ekor unta sebagai balasannya. Wa qad wasalu fil bahsi anhu ila gharin, dan mereka, orang yang mencari itu, sebenarnya mereka sudah sampai di Gua Hira, bihaitsu, dengan sekira, lau nazara ahaduhum fihi, jika seseorang mau memeriksa ke dalam Gua Hira itu, la ra'a Rasul sallallahu alaihi wasallam as-sahibah, maka mereka tentulah pasti akan melihat Nabi dan melihat Abu Bakar di dalamnya. Tetapi ada dulu kisah-kisah yang ada di ibtidaiyah, sekolah-sekolah itu, bahwa Abu Bakar itu ketika masuk Gua Hira, kan ada rumah laba-laba kan. Nah, jadi rumah laba-laba itu ceritanya tidak dirusak, jadi dibongkar sedikit lalu dipasang lagi. Nah gitu. Jadi orang-orang Quraisy yang mencarinya itu tidak sadar bahwa kalau Nabi masuk pasti rumah laba-laba itu akan rusak lah gitu. Lanjut. Mar'ahum Abu Bakar, sedangkan jadi mereka tidak melihat Nabi dan Abu Bakar, tetapi Abu Bakar lah yang melihat mereka. Faqala lahu Rasul, maka Rasul berkata kepada Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana, janganlah kamu bersedih, sungguh Allah bersama kita. Nah, fa'amallahu absar al-musyrikin, maka Allah
menjadikan orang-orang Quraisy itu tidak melihat Nabi. Waraja'u khaibin, maka mereka kembali dalam keadaan kecewa. Nah, kita langsung saja tanpa perlu baca ini. Khurujun Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-ghar ba'da an inqata al-bahth, setelah terputus orang-orang mencarinya, maksudnya sudah tidak dicari lagi lah gitu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ma'a sahibihi, Nabi keluar bersama sahabatnya, wa qad aqama fil ghari salasa layalin. Nah, jadi mereka berdua telah tinggal di dalam gua itu. Mereka berdua tinggal di dalam gua itu selama 3 malam. Wa kana Abdullah bin Abi Bakrin, dan adalah Abdullah bin Abi Bakrin. Siapa ini ya? Ya'tihuma fil masai, mendatangi mereka berdua pada waktu sore hari. Wa yukhbiruhuma bi akhbari Quraisyin, dan memberitahukan kepada mereka berdua dengan bahwa mereka sedang dicari oleh orang-orang Quraisy. Wa kanat ukhtuhu Asma'u ta'tihima, dan saudara dari Abdullah itu namanya Asma itu mendatangi Nabi dan Abu Bakar dengan membawa makanan, khufyatan, dalam keadaan sembunyi-sembunyi, khaufan min Quraisyin, karena takut dari orang-orang Quraisy. Walamma ja'ahuma, manakala datang keduanya, ad-dalilu bi rahilataini, yaitu seorang penunjuk jalan bagi kedua tunggangannya, fi sabahil yaum, pada pagi hari. As-salis, pada pagi hari yang ketiga, raqiba wasara, mereka berdua menunggangi dan berjalan, qasidin al-Madinah, yaitu tujuannya adalah kota Madinah. Nah ini, walaqad lahiqa bihim fi tariqi Surakah, dan pada tengah jalan mereka berdua bertemu dengan Surakah. Kalau nggak salah namanya Surakah bin Naufal namanya. Wa arada an yaqtula Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dia Surakah ini ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa fashila, tetapi gagal lah gitu. Jadi ceritanya itu, Surakah itu ketika melihat Nabi langsung memacu kudanya dengan cepat-cepat lalu menghunuskan pedang, tetapi ternyata kaki kudanya itu masuk ke dalam pasir dan tidak bisa mengejar Nabi. Bahkan Nabilah yang menghampiri beliau dan berkata, kalau nggak salah apa itu, mungkin ramalannya Nabi bahwa nanti kamu akan memakai mahkota orang Persia lah gitu kan, Raja Persia. Dan alhamdulillah itu terbukti apa yang dikatakan Nabi kepada Surakah. Nah, sudah 13 menit. Kam aqama Rasul wa sahibuhu fil ghar. Berapa lama Nabi dan Abu Bakar tinggal di dalam gua? Mangkana ya'tihima bil ahbar, siapa yang memberitahu mereka informasi. Mangkana ya'tihima bit ta'am, siapa yang mendatangi keduanya dengan membawa makanan. Mata sara ilal Madinah, kapan mereka berangkat ke Madinah. Man lahiqa bihima fit tariq, siapa orang yang bertemu dengan Nabi, yaitu Surakah maksudnya. Kharaja minal ghari ba'da salasi layalin, mereka berdua keluar dari gua Hira setelah 3 malam. Wa kana alu Abi Bakrin, adalah keluarganya Abu Bakar, yagduna alaihima bit-ta'ami, itu pada waktu sore itu memberikannya makanan, wal ahbar, dan informasi. Summa sara ma'ad dalil, kemudian mereka berjalan bersama penunjuk jalan. Wa kharaja fi isrihima Surakah, dan keluar pada istri ini yaitu bertemu dengan Surakah bin Malik namanya. Fa'ada khaiban, maka kembalilah Surakah itu khaiban, dalam keadaan kecewa. Tetapi di sini khaiban, kalau di filmnya enggak, dia kecewa lah gitu.
Jadi ini yang bisa saya sampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.